Bahasa asli kitab Perjanjian Baru adalah bahasa Greka atau Yunani Koine. Bukan juga cuma Perjanjian Baru, tapi Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama yang diterjemahkan untuk kaum-kaum Yahudi diaspora yang berbahasa Greka, yang disebut dengan Septuagint, ini pun juga berbahasa Greka. Nah, dalam bahasa Greka itu ada dua kata yang sering kita terjemahkan menjadi firman atau firman Tuhan, yaitu logos dan rema. Kita sudah sering sekali mendengar tentang apa itu logos, apa itu rema. Ya, kalau kita sering khotbah di gereja sering mengatakan bahwa logos itu apa yang tertulis, misalnya Alkitab gitu ya, dan rema itu apa yang tertulis dalam hati kita, yaitu apa yang Tuhan berikan pengertian kepada kita waktu kita membaca firman Tuhan. Tapi tentunya kalau kita mempelajari bahasa itu sendiri, bahasa Greka itu sendiri, kita akan menyadari bahwa logos dan rema ini tidak bisa dipisahkan seperti itu, bahwa logos adalah firman yang tertulis, rema dan tertulis dalam hati kita. Tidak, sebab dalam Alkitab kita, kata logos dan rema ini dipakai interchangeably atau saling bergantian, dan sering diterjemahkan menjadi kata firman Tuhan. Nah, untuk kita yang sekarang mungkin kesannya rema lebih penting atau lebih important, karena itu yang menjadi firman dalam hati kita, yang menjadi yang kita hargai, yang kita hidupi ya. Logos hanya cuma pengetahuan seperti itu. Tapi kalau kita mau mempelajari lebih jauh lagi, waktu saat penulis kitab Perjanjian Baru menuliskan tentang kata logos, sebenarnya ada satu konteks atau konsep yang luar biasa sedang hendak didobrak oleh para penulis Alkitab di zaman itu. Nah, kali ini di episode kita kali ini kita akan mencoba membahas sedikit aja tentang logos. Ya, apa itu logos dan apa konsep logos yang hendak didobrak oleh penulis Alkitab. Nah, kata logos itu sebenarnya kalau di Septuagint juga diterjemahkan menjadi kata word of God, ya, kata Hebrew itu davar. Dan itu diterjemahkan juga dalam bahasa Greka menjadi logos. Jadi logos word of God, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kurang lebih sama. Nah, kalau kita pelajari tentang logos, kita tidak boleh lupa dengan satu Injil, yaitu Injil Yohanes. Kenapa? Sebab Injil Yohanes ini menjadi Injil sangat penting, dan kalau kita pelajari 3 Injil Sinoptik dan Injil Yohanes, kita tahu bahwa Injil Yohanes ini membahas tentang high Kristologi, tentang siapa itu Kristus, dan dengan sangat tinggi mengeksplorasi tentang Sang Kristus. Ya, jadi high Kristologi itu kita baca di Injil Yohanes dan juga di Wahyu. Nah, kalau kita baca di Injil Yohanes, maka kita akan ketemu sekali dari Yohanes 1 ayat 1 misalnya, pada mulanya adalah firman, at the beginning logos. Ya, logos ini menjadi satu konteks yang hendak didobrak atau hendak dipakai oleh Yohanes untuk menyampaikan siapa itu Kristus. Nah, ini penting. Nah, sebelum ke sana, kita akan kembali sedikit dulu tentang perjanjian di zaman itu ya, di zaman abad pertama itu. Nah, abad pertama itu perkembangan kerajaan Romawi sudah sangat tinggi, sebab Romawi sudah menguasai hampir seluruh Eropa ya, sampai ke Mediterania, dan mereka mengusung suatu culture Yunani kuno. Jadi filosofi Yunani dari Heraklitus, Aristoteles, Stoik segala macam itu sudah sangat terkenal di kerajaan Romawi. Dan menurut para filosof Yunani kuno ini, logos itu adalah suatu divine symbol, divine wisdom ya. Itu yang bahkan ada, saya lupa Stoik kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa itu adalah yang memulai dunia. Logos itu adalah yang memulai dunia. Tetapi di Yunani ini, filosofi Yunani ini tidak ada personality dari siapa itu logos. Dia cuma sebagai power aja ya, sebagai kuasa saja. Dia tidak mengerti siapa itu kuasa. Nah, kata logos ini pun ternyata kalau kita bawa di Yahudi pun ada gitu ya. Yang seperti tadi saya bilang bahwa kata word of God itu di bahasa Yunani davar itu menjadi logos juga di dalam bahasa Grekanya. Dan kemudian lagi kalau di abad pertama itu ada satu filosof Yahudi namanya Philo Judaeus kalau nggak salah, atau Philo of Alexandria. Dia ini yang hendak menjembatani atau menarik benang merah antara teologi Yahudi dengan filosof Yunani, karena zaman itu filosof Yunani itu sangat terkenal. Dan yang diambil benang merah oleh si Philo ini adalah bahwa Tuhan menciptakan dunia melalui logos dan melalui divine wisdom. Jadi bisa ini adalah intermediary of God, atau dia meng-create atau menciptakan dunia. Nah, ini filosof Yahudi abad pertama. Nah, yang hendak disampaikan oleh penulis Alkitab terutama Yohanes adalah mereka hendak mendobrak dua konteks ini dan memberikan satu alternatif atau memberikan suatu option baru, yaitu Kristus, Yesus itulah sang logos bagi orang Yahudi dan juga bagi orang Yunani. Dan tapi ini tentu tidak cuma mendapatkan konteks seperti itu aja. Dia juga memberikan suatu
kritikan atau sebagai semacam menempeleng kedua belah pihak orang ini. Kenapa? Sebab di Yahudi pertama tidak mungkin ada seseorang firman Tuhan itu bisa diwakili satu orang, tidak mungkin. Nah, kalau kita perhatikan di Yohanes, seluruh kitab Yohanes itu, terutama di Yohanes ayat 1 itu dituliskan mulai dari firman, kemudian dikatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan kita, bersama Immanuel, bersama dengan kita. Nah, kata bersama dengan kita itu dwell among us, itu kalau dipakai kata yang sama di dalam perjanjian lama Septuagint, itu kata yang sama itu digunakan sebagai tabernacle of God, tabut perjanjian yang sering dikusung-usung oleh orang Yahudi kuno. Dan tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan, God presence. Nah, waktu dia bilang Sang Logos dwell among us, Kristus dwell among us, dengan tidak langsung Yohanes menempeleng teologi Yahudi kuno bahwa Yesus adalah Tuhan among us. Nah, itu yang sedang dibawa oleh Yohanes. Dan sedangkan untuk para filosof Yunani yang terjadi adalah terjadi kekacauan untuk mereka. Kenapa? Sebab zaman itu orang Yunani sama Aristoteles atau pokoknya mereka lah filosof Yunani ini mengatakan bahwa the matters materi itu lebih rendah dari spirit atau spiritual itu lebih tinggi atau lebih suci dibanding dengan jasmani atau badan. Jadi tidak mungkin sang spirit itu bisa bersama yang kudus, yang keluar ini menjadi satu dengan sang badan, sang jasmani ini. Sedangkan di dalam Yohanes 1 itu dikatakan bahwa pada mulanya ada firman. Dan firman itu menjadi manusia. The word, the logos become flesh. Dan ini adalah satu teori yang tidak mungkin diterima oleh orang-orang Yunani. Nah, ini yang sedang didobrak oleh Rasul Yohanes waktu dia menulis kitab Injil Yohanes tersebut. Dan ini menjadi satu signifikan bahwa kemudian dengan tidak langsung Yohanes mengatakan kepada jemaat mula-mula bahwa yang Anda tahu tentang Logos di Yunani itu sebenarnya Kristus. Apa yang Anda tahu dalam perjanjian lama, dwell among us, tabut perjanjian, tabernacle, itu sekarang adalah Kristus, Yesus. Jadi dengan kata lain, Yohanes mengatakan bahwa this is the true God and the only God yang create semua dunia ini untuk orang Yahudi dan juga untuk orang Yunani. Jadi kata logos ini atau logos teologi ini sangat signifikan untuk orang-orang zaman itu. Dan itulah membuat jembatan antara, kalau saya boleh katakan ini saya punya kesimpulan bahwa menjembatani antara orang-orang yang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi, karena konteks logos ini melingkupi semua culture sahabat zaman itu, culture dari Yahudi dan culture-nya Yunani. Nah, sebab itu logos zaman itu sangat penting, dan logos itu mewakili Kristus dan menyatakan, Yohanes mengatakan ini bahwa Kristuslah sang logos, sang Tuhan. Demikian episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.